Ya, halo Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tentunya selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Semoga Anda dalam keadaan sehat, bahagia, serta masih semangat menjalankan aktivitasnya. Dan jumpa lagi bersama saya, Fiorina Ciretno. Tentunya dalam program spesial kali ini, sore hari ini bertepatan dengan perayaan Hari Ibu di tanggal 22 Desember 2022 ini. Tentu saja Tribun Timur telah mengundang dan juga menghadirkan narasumber yang sangat kompeten tentunya, dan sosok perempuan yang cantik dan tentu saja sangat berjasa ya. Tentunya kita akan juga membahas topik yang sangat krusial, bagaimana perempuan Makassar berdaya untuk Indonesia maju. Untuk itu, tapi sebelum itu, Vio mau mewakili juga Tribuners untuk mengucapkan selamat Hari Ibu. Terima kasih buat para ibu-ibu yang sudah berjuang hingga saat ini buat anak-anaknya. Terima kasih untuk setiap tindakan cinta, kata-kata semangat, dan juga pelukan hangat yang senantiasa diberikan. Untuk itu langsung saja kita menyapa narasumber kita. Ada Ibu Indira Yusuf Ismail selaku Ketua dari Tim Penggerak PKK Makassar. Dan tentunya kita akan membahas tema yang tadi sudah Vio sebutkan. Untuk itu langsung saja kita sapa dan juga berkenalan lebih dekat bersama narasumber kita. Halo Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo Bu. Tribuners. Ya disapa dulu ya Bu. Sudah disapa Salam terlebih dahulu. sehat untuk semua, dan tentunya saya harapkan Tribuners selalu dalam keadaan bahagia. Amin. Selamat Hari Ibu untuk ibu-ibu yang hebat yang ada di Kota Makassar. Siap Bu, tentunya Vio juga mau mewakili Bu Tribuners juga pastinya mengucapkan selamat Hari Ibu buat Ibu Indira yang sudah menyempatkan waktunya, mungkin di sela-sela kesibukan ya Bu, pasti banyak kesibukan ini ya. Ya, memang apalagi di akhir tahun ini, kalau saya di PKK maupun di Dekra, terus Bunda PAUD, semua program-program yang sudah kita rencanakan tentunya harus selesai di akhir tahun ini. Alhamdulillah kita sudah menutup program kita dengan melaksanakan Hari Ibu. Tapi untuk PKK kita majukan ke tanggal 19, DWP juga, Dharma Wanita juga. Kemarin tanggal 20 ulang tahun Dharma Wanita. Tadi Hari Ibu dari pemerintah Kota Makassar. Jadi alhamdulillah, insya Allah akhir tahun ini semua program sudah terlaksana dengan baik tentunya. Di antara berbagai kegiatan nih Bu yang sudah disebutkan, ada tadi mungkin sudah dilangsungkan lebih dulu ya Bu bagi PKK untuk perayaan Hari Ibunya, dan juga beberapa kegiatan lainnya. Bagaimana Bu keadaannya, sehat? Alhamdulillah, dan semua kalau kita perayaan biasalah semua kita undang organisasi-organisasi perempuan, karena tentunya kita harus bisa berkolaborasi dengan organisasi perempuan yang lain supaya program-program kerja dari kita sendiri maupun dari pemerintah kota bisa kita share, bisa kita bagi, supaya bisa kita laksanakan bersama-sama supaya lebih cepat, dan tentu hasil dan target yang kita harapkan bisa jadi lebih baik. Siap Bu, tentunya dengan berbagai kegiatan dan juga bagaimana mengajak para organisasi mungkin ya Bu, bagi wanita-wanita khususnya di Kota Makassar. Bagaimana sih Ibu memandang para ibu atau wanita atau juga organisasi wanita di Makassar sekarang ini Bu? Alhamdulillah kita kaum perempuan tentunya harusnya berbahagia, karena sekarang semua sudah bisa kita lakukan. Pendidikan bisa setinggi-tingginya, berkegiatan bisa sebanyak-banyaknya, bersosialisasi juga sudah sudah kita leluasa juga. Tetapi kembali lagi kodratnya kita sebagai perempuan, kalau kita sudah berkeluarga, tentunya yang paling pertama harus kita urusin dulu tentunya urusan keluarga dulu. Tapi sekarang kan juga dengan aktualisasi diri ibu-ibu ikut berorganisasi, tentunya itu bagian dari pencerdasan untuk kaum perempuan. Nah itu alhamdulillah semakin tahun semakin banyak peningkatan. Jadi wanita itu bisa dikatakan multitasking ya Bu? Ya, multitalenta, multitasking semuanya.
kalau bapak-bapaknya selalu diidentikan cari uang. Oke. Tapi kalau ibu-ibunya sama juga, bisa juga cari uang. Betul. Jaga anak, mengurus sekolah anak dan sebagainya, mengurus makanan dalam keluarga dan sebagainya dan lain-lain. Jadi memang peran penting ibu ini sangat besar ya Bu dalam keluarga. Alhamdulillah tentunya iya. Karena itu memang sudah dikodratkan seperti begitu. Siap, Bu. Ketika seorang perempuan memasuki dunia untuk berkeluarga, ya tentunya tugas-tugasnya bertambah dong. Ya, betul. Selain urus ketemu dengan suami, urus suami, ditakdirkan punya keturunan, ada anak yang dilahirkan, terus dibesarkan, terus dididik dan sebagainya, mengurus segalanya lah, multitasking, multi talent juga Bu. Ya, multi talenta juga. Mungkin yang biasanya ibu hanya bisa di dapur gitu ya, tapi harus belajar juga Bu untuk menyalurkan hobi anaknya, seperti itu ya Bu? Semuanya lah, kalau saya bilang, dan apalagi kalau yang aktif. Jadi kalau ada kegiatan saya selalu tanyain, ini dari pagi tinggalkan rumah, tentunya tinggalkan suami, anak-anak ke sekolah, apakah semua persoalan di rumah sudah diselesaikan? Waktunya seharian biasanya di luar, tapi alhamdulillah ibu-ibu sekarang, ibu-ibu yang sangat luar biasa, cerdas, sudah tentunya harapan kita sudah sangat bisa memanage waktunya, sehingga tentunya di dalam, paling tidak di dalam rumah tangganya tidak ada masalah. Karena isu-isu yang biasanya kita lihat yang viral-viral macam-macam kan, ada kekerasan dalam rumah tangga, ada KDRT, ada anak-anak yang terlantar. Nah, itu tentu harus ibu-ibu harus pandai menyikapi itu dan mencarikan jalan keluarnya. Jadi boleh berorganisasi, boleh aktif, boleh kerja. Tentu itu untuk aktualisasi diri dan tentunya juga itu untuk keluarga. Cuma kalau keluarga yang sampai ada masalah, saya kira juga perempuan-perempuan itu tidak bisa berkonsentrasi. Iya, betul. Iya, gitu. Jadi memang sangat luar biasa ya bisa dikatakan sosok perempuan ini Bu. Tapi jika berbicara tentang histori Bu, sebenarnya awalnya peringatan Hari Raya Ibu itu adalah untuk bagaimana ya, untuk mengenang semangat para perempuan dalam memperjuangkan kemerdekaan pada saat itu. Tapi hingga saat ini ternyata perayaan Hari Raya Ibu itu sudah semakin berubah Bu, semakin semakin erat, karena adalah bentuk wujud terima kasih anak-anak bagi ibu dan juga rasa sayang begitu, untuk memperlihatkan rasa sayangnya. Nah, kalau Ibu Indira sendiri memaknai Hari Ibu itu seperti apa Bu? Ya kan, Hari Ibu itu seperti yang selama ini kalau kita ibu-ibu di dalam organisasi ada perayaannya. Itu setiap tanggal 22 Desember. Seremoninya ada, 22 Desember. Seremoninya ada, tiap banyak kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan Hari Ibu. Tapi kalau untuk di rumah, saya kira masalah Hari Ibu mestinya tiap hari. Tapi kita juga sebagai perempuan tentunya sangat berbahagia dengan ditetapkannya ada Hari Ibu. Tapi kalau di rumah, kalau dalam keluarga kami setiap hari adalah Hari Ibu. Anak-anak sudah paham seperti apa aturan-aturan yang ada dalam rumah tangga, dan kita berharap itu bisa berjalan sesuai yang sudah kita tetapkan. Jadi pengertian dalam suatu keluarga itu suami, istri, anak-anak tentunya itu sudah terjalin dan saling mengerti seperti apa sih kehidupan dalam keluarga kita. Kayak gitu, simpel sebenarnya. Jadi memang harmonis begitu ya Bu, keluarga itu harus harmonis seperti itu. Dan ini bisa dilihat dari keluarga Ibu salah satunya ya Bu, bagaimana keluarga itu harus harmonis, saling mendukung, suportif juga begitu ya Bu? Ya, harusnya seperti begitu. Kalau saya dengan Bapak punya 3 orang anak, 3 anak perempuan dengan 3 karakter, dan menghadapi anak kan tentu ada suka dukanya. Tidak ada yang mulus-mulus saja, tetapi tentunya kita selalu namanya harus jadi cerdas, harus jadi keluarga yang cerdas, tahu kalau situasinya seperti ini, jalan keluarnya seperti apa,
dan anak-anak juga harus paham. Jadi dalam satu keluarga itu kalau bagi kami adalah penting itu bisa berkomunikasi, bisa mengkomunikasikan apa saja situasi-situasi, apa keadaan, dan kita bisa kalau bisa berkomunikasi kan kita tahu. Kita tahu apa kebutuhan anak-anak, apa yang dia lakukan di luar, terus dia bisa jujur sama kita, sehingga kita tidak was-was. Kita tugasnya tentunya dalam mendidik kita harus mengontrol juga, tapi kan kalau kita mengontrol harus ada kerjasama juga antara ibu, bapak, anak-anak, dan mudah-mudahan itu dari tahun ke tahun dengan perkembangan zaman seperti sekarang ini, kita berharap semuanya tentunya akan baik-baik saja. Amin Bu, amin. Jadi memang kuncinya communication is the key, Bu. Communication adalah kunci utamanya adalah memang komunikasi. Bagaimana mungkin saling mengingatkan antara saudara juga ya Bu, tidak lepas. Dan juga pastinya peran orang tua untuk mengawasi dan juga mendidik Bu itu tidak lepas. Tapi Bu, pasti jawaban jadi pertanyaan bagi Tribuners nih Bu. Sudah mendapat ucapan selamat hari ulang tahun yang pertama dari siapa nih Bu? Dari anak saya, dari Aura, sama saya, terus kakak Aura ya, kakak Aura. Sebenarnya sih ucapan seperti itu tidak terlalu ini bagi kami, tapi Aura sudah mengucapkan selamat hari ibu, terima kasih ibu, sudah menjadi ibu yang baik untuk kita anak-anaknya. Itu. Aduh saya sampai mau nangis loh Bu. Maksudnya kan jarang juga Bu anak-anak yang mau memperlihatkan begitu ya Bu rasa kasih sayangnya gitu sama ibunya, tapi mungkin di momen kali ini aduh saya sampai berkaca-kaca Bu, anak-anak itu punya kesempatan untuk mengucapkan juga selamat hari ibu, terima kasih Bu gitu kan. Saya juga tidak tahu kemarin, ya itulah kalau hari ibu ya kita bahagia ditetapkan tanggal 22 ya, 20 Desember. Tapi bagi saya ya itu tiap hari itu hari ibu, hari anak juga, hari bapak juga mengekspresikan kasih sayang itu bukan tunggu tanggal 22 Desember, tidak. Kemarin waktu kita hari ibu yang dilaksanakan oleh PKK, saya kaget juga, anak saya 2 orang datang dengan menantu saya. Surprise ya Bu? Iya, saya surprise juga datang ke acara kita. Kok ada anak-anak? Ya ibu, terima kasih ibu, selamat hari ibu tante-tante, selamat hari ibu, ibu-ibu yang hebat semuanya. Alhamdulillah saya bahagia sekali. Iya bahagia juga Bu pastinya, karena masih diingat juga Bu sama anak-anak gitu ya Bu. Tapi anak saya yang kedua tidak sempat hadir, karena waktu kemarin itu kayaknya lagi ada tugas. Jadi dia tidak sempat ikut. Tapi nggak apa-apa Bu, sekarang bisa virtual Bu. Iya bisa. Itulah enaknya di era digital ini. Ada alat komunikasi, ada HP, di mana saja, kapan saja bisa berkomunikasi. Jadi memanfaatkan secara bijak alat komunikasi itu secara bijak dengan adanya teknologi ini harusnya membantu kita di dalam, bukan cuma dalam komunikasi, tetapi informasi, terus apa yang banyak sekali yang bisa kita share, bisa kita search juga, informasi-informasi apa saja lewat Google. Jadi harusnya kita terbantu. Jadi saya kira khususnya untuk perempuan menjadi cerdas itu sangat penting. Karena untuk keluarga kita dulu, bagaimana kita memanfaatkan teknologi ini, tidak ada lagi alasan bahwa saya tidak bisa berkomunikasi, saya tidak bisa ketemu. Bisa kan ketemu melalui video call, bisa telepon, bisa. Jadi tinggal kita pandai-pandai saja bagaimana memanfaatkan. Tentunya Bu, ada juga pertanyaan yang akan nanti Vio tanyakan, tapi sebelum itu Bu, tema utama di peringatan Hari Raya Ibu, Hari Ibu ini di tahun yang ke-94 ya Bu, itu kan temanya adalah perempuan berdaya, Indonesia Maju. Nah, kalau Ibu sendiri memaknai tema ini seperti apa Bu? Ya kan, perempuan berdaya. Nah, dengan berorganisasi, perempuan itu punya banyak kesempatan untuk berkontribusi. Selain kalau
khususnya seperti di PKK, kan PKK punya program sendiri sesuai hasil Rakernas pusat, tapi kita juga punya kesempatan membantu mensukseskan program pemerintah. Jadi dari situ kita bisa berkolaborasi dengan organisasi lain, bisa juga program kita sendiri dengan bagaimana sinergi dengan program pemerintah kota, sehingga apa yang apa yang diprogramkan oleh pemerintah kita juga bisa terlibat di dalamnya dan bisa membantu program pemerintah, misalnya stunting. Organisasi-organisasi bisa turun mengedukasi masyarakat seperti apa itu stunting, apa yang mesti dilakukan untuk bisa segera Indonesia ini, khususnya Kota Makassar, bebas stunting. Itu keterlibatan perempuan itu sangat-sangat membantu. Sangat besar, sangat besar. Jadi dengan berorganisasi, dengan turut terlibat di dalamnya, bantuannya itu saya kira itu adalah amal bagi semua kader-kader, semua perempuan yang ikut terlibat di dalamnya. Ya, kalau semuanya program bisa jalan dengan baik, ya tentunya insya Allah Indonesia akan maju. Iya betul. Sederhana sebenarnya. Jadi memang saling bersinergi ya, begitu Bu istilahnya. Dan Bu, salah satu subtema yang menurut informasi ya Bu adalah perempuan dan digital ekonomi nih Bu. Seperti tadi yang mungkin Ibu bilang bahwa memang perempuan-perempuan itu harus cerdas untuk dalam penggunaan gawai atau juga digitalisasi nih Bu ya. Kalau boleh bertanya nih Bu ya, tentu saja juga Tribuners membutuhkan informasi ini. Kalau dari sudut pandang Ibu Indira, bagaimana sih perempuan dan juga digitalisasi Bu? Apakah perempuan ini pasif atau aktif? Makanya teknologi itu kan harus bijak menggunakannya. Bukan cuma lihat-lihat, misalnya lihat-lihat berita-berita, kan kita senang tuh gosip-gosip, misalnya senang. Kalau saya sih sah-sah saja ya. Cuma kalau kita bisa lebih memanfaatkan dengan, tentunya akan ada nilai tambahnya. Kalau kita juga banyak belajar, kita juga bisa mengkreasikan sesuatu sehingga itu bisa menjadi bisa kita jadikan untuk media untuk berbisnis. Kalau kita bisa membuat suatu produk, kan sekarang dipasarkan secara online, dan itu kan sangat membantu, memudahkan. Tidak perlu misalnya punya store, tidak perlu sewa misalnya tempat atau ruko, melalui online, lewat foto aja sudah tersebar di mana-mana, dan itu sebenarnya impactnya bisa cepat sekali. Lihat ada barang, cepat di-share. Lihat ada barang begini, kita sudah bisa hubungin alamat yang di situ, bisa beli segera dikirim. Ya sebenarnya memang sangat memudahkan. Nah, asal bijaksana, asal smart dalam menggunakan teknologi di era digital ini. Tapi kalau cuma misalnya gadget itu HP cuma digunakan untuk menelpon saja, atau nonton hal-hal yang kurang bermanfaat lah, ya dia tidak pandai berarti memanfaatkan teknologi itu. Barangkali saya pikirnya seperti itu. Karena sekarang yang kita ini hampir semua lewat online. Iya betul. Dan gampang sekali. Dan di baliknya itu ada perempuan ya Bu? Ya, perempuan, perempuan canggih-canggih sekarang, alhamdulillah. Berarti boleh dikatakan jawabannya Ibu Indira atas pertanyaan Vio, mewakili Tribuners pastinya, bahwa perempuan ini sangat aktif dalam penggunaan digitalisasi. Berarti memang tema pada kesempatan perayaan Hari Ibu ini sangat relate ya Bu? Relate. Betul, dan alhamdulillah ya seperti yang kita lihat sekarang. Karena yaitu semuanya serba, pokoknya yang dicari online shopping, yang dicari kayak gitu-gitu kan, itu menyenangkan loh, itu healing juga. Kalau kita scroll gitu ya, kalau hal-hal yang menyenangkan, asal sesuai dengan kita, sesuai dengan karakter kita, sesuai kemampuan kita, itu sah-sah saja. Kalau menurut saya. Siap Bu. Tentu juga menjadi pertanyaan Bu nih ya. Tadi kan sudah membahas tentang tema dan juga subtema pada perayaan Hari Ibu ini. Kalau dari Ibu Indira sendiri, mengapa penting melakukan atau merayakan Hari Ibu?
Itu selebrasi-selebrasi seperti begitu tentu juga menyenangkan. Kita kan senang sekali kalau kita mau acara. Tanggal berapa nanti acara? Nanti kita bikin ulang tahun deh. Tanggal berapa, di mana, makanannya apa, baju seragam terutama. Seragamnya apa. Itu hal yang membahagiakan. Tidak usah berlebih-lebihan. Tapi kita kalau untuk perayaan Hari Ibu, kita bersilaturahmi dengan kalau di PKK atau ini dengan organisasi-organisasi, bertemu dengan teman-teman, ada kalanya lama tidak ketemu, terus ketemu di organisasi, itu membahagiakan. Jadi toh juga itu cuma sehari, cuma tanggal 22 Desember. Jadi kita enjoy saja menjalaninya dengan berbagai macam. Tentunya ada perayaan itu juga, kita juga ada program-program yang kita kaitkan dengan sehubungan dengan perayaan itu. Jadi semua menyenangkan. Kalau kita senang kan, bahagia kan, insya Allah kita akan sehat-sehat saja. Amin. Oh ya, jadi memang senyum itu perlu ya, gitu ya Bu. Bahagia perlu. Jadi Bu, bentuk perayaan yang dimaksud oleh Ibu Indira seperti apa nih Bu? Kalau dari PKK sendiri mungkin pada tanggal 19 yang lalu itu perayaannya seperti apa Bu? Perayaannya kita rayakan tentu di suatu tempat ya, terus mengundang organisasi-organisasi lain, kader-kader, terus kegiatannya ada lomba-lomba, terus kemarin kita itu ada talk show mengenai bagaimana berbusana yang baik gitu, terus kita juga bagi sembako, bagaimana juga edukasi, kemarin itu ada makeup juga. Tadi juga begitu, dari pemerintah kota ada lomba tata rias, ada bagi-bagi sembako juga. Ada lomba, tadi lomba apa lagi ya, pokoknya macam-macam lomba. Terkait dengan perayaan Hari Ibu itu. Jadi memang yang berhubungan dengan perempuan ya Bu, seperti tadi sentohnya ada tata rias. Pameran, ada pameran dari UMKM. Kita kan nih berusaha mengangkat kembali UMKM kita supaya bisa sukses dengan produk-produk unggulan mereka, itu bisa dipamerkan. Kita berharap dengan dipamerkan banyak yang datang, tentunya banyak yang tertarik untuk membeli. Sederhana dia seperti begitu, tapi itu sangat menyenangkan. Iya, betul. Sangat menyenangkan, bersilaturahmi sambil tentunya banyak hal-hal positif yang bisa kita dapatkan di situ. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu, berjalan lancar Bu? Lancar alhamdulillah. Lancar alhamdulillah ya. Dan tadi itu sampai sore tuh. Acaranya lomba-lombanya dan sebagainya, hiburannya, nyanyi-nyanyinya. Terus kita tadi pemerintah kota melaunching program beca untuk di mana kita bisa tentunya kalau mau dapat informasi mengenai tadi itu misalnya kalau ada kekerasan bisa konsultasi dengan psikolog kayak gitu tadi itu di launching. Oh, jadi dirangkaikan begitu ya Bu, ada proses perayaannya, ada juga launchingnya. Ada launching, Dan alhamdulillah membuat ibu-ibu sangat berbahagia. Tidak rasa tadi sudah sore, sudah mungkin dari pagi ya Bu? Dari pagi sampai sore tidak terasa, begitu menyenangkannya Bu? Menyenangkan. Menyenangkan untuk kita semua. Sehari itu kayak me time gitu loh. Kita lupa bahwa, sudah jam berapa nih? Tapi sudah berjalan dengan lancar, tentunya kita senang sekali. Oh, me time-nya Ibu Indira agak beda ya? Malah berkumpul ya Bu? Me time untuk kita semua, me time untuk kaum perempuan. Siap. Pokoknya tidak boleh diganggu, kita harus ada perayaan nih, perayaan Hari Ibu. Bapak-bapak jangan ganggu ya, untuk tanggal 22. Dan alhamdulillah itu dari tahun ke tahun bisa berjalan dengan baik dan positif. Ada aja yang kita bikin ini deh, bikin begini deh, kayak gitu. Saling mendukung ya Bu. Merencanakan, bikin apa lagi ya? Gitu. Dan ya seperti itu dari tahun ke tahun. Tapi Bu, sibuk selain sibuk menjadi ibu PKK, ibu istri dari wali kota, selain itu sibuk apa lagi nih Bu? Ya ada semua program. Jadi saya kebetulan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Ketua Dekranasda Kota Makassar,
Bunda PAUD Kota Makassar, ada organisasi, saya ketua Forum TB, TB itu tuberkulosis. Persami juga ya Bu? Ya, saya juga ketua Persami juga. Iya. Terus saya juga ketua Perbasi basket. Oke, basket. Kota Makassar. Kadang-kadang saya juga, aduh banyak banget nanti tidak bisa, tapi diamanahkan ya saya niatkan maksimal saja. Ya. Dan alhamdulillah, alhamdulillah jalani aja ya Bu. Dan semua kan mendukung. Iya. Maksudnya ini walaupun saya ketuanya, kita sama-sama selalu. Iya, bekerja sama ya, pengurus lainnya Bu. Iya. Dan teman-teman juga. Iya. Jadi kita melibatkan teman-teman juga. Dan alhamdulillah enjoy dijalani. Alhamdulillah. Kegiatan sosialnya Bu seperti apa nih yang biasa dilakukan? Kegiatan sosialnya itu kita kalau ada misalnya ada kejadian-kejadian, kami turun juga memberi sedikit bantuan, turun melihat situasi di masyarakat seperti apa. Kalau ada bencana misalnya, kita rame-rame. Pokoknya semuanya kita kerjakan bersama-sama. Dari hati juga ya Bu, jadi nggak ada beban. Nggak ada. Iya. Makanya selalu saya bilang kalau sama ibu-ibu harus ikhlas dan kita jalani ini dengan enjoy supaya kita tidak beban dan semua target yang kita harapkan insya Allah bisa tercapai gitu. Dan alhamdulillah sampai akhir tahun selesai. Sudah selesai dan tinggal menyusun lagi laporan gitu ya, laporan dan program berikutnya. Siap Bu. Tapi mungkin salah satu yang paling besar nih Bu ya peran PKK adalah adanya lorong wisata ya Bu. Lorong wisata itu adalah program pemerintah Kota Makassar. Bekerja sama juga sama PKK ya Bu? Tidak bekerja sama juga, tetapi memang juga kita saling bantu. Tapi PKK sendiri punya lorong sendiri. Kita namakan lorong PKK. Oh, lorong PKK itu baru satu di setiap kecamatan. Di Makassar kan ada 15 kecamatan. Jadi berarti ada 15 lorong PKK di luar 1095 lorong wisata pemerintah kota. Tapi dengan begitu juga kita saling memberi support, memberi masukan, ide-idenya seperti apa. Khusus kalau di pemerintah kota punya long list ada temanya. Ya, kalau di PKK gimana? Kalau di PKK ada 4 pokja. 4 pokja. Pokja 1 untuk masalah keagamaan, Pokja 2 untuk pendidikan, Pokja 3 sandang pangan, Pokja 4 mengenai kesehatan. Jadi dalam satu lorong itu semua pokja punya ini sendiri di dalam lorong, jadi memenuhi semuanya. Alhamdulillah itu sudah selesai 15 lorong. Sekarang masih dalam tahap penilaian. Ya, tahun depannya lagi kita tambah lagi lorongnya untuk PKK. Pemerintah juga tambah juga lorong wisatanya. Jadi kita harapkan sebenarnya dengan adanya itu itu bisa menjadi destinasi yang menyenangkan baik itu warga Makassar sendiri maupun kalau ada tamu. Kalau ada tamu yang bisa kita andalkan, kita bawa ke lorong wisata. Bisa bertemu dengan masyarakatnya kita dengan segala ide-idenya, UMKM juga, dan alhamdulillah mereka bisa belanja di sana dan itu udah mulai jalan. Kita harapkan tahun depannya bisa semakin kita sempurnakan lagi. Dan ternyata ada program khusus ya Bu dari PKK, yaitu melaunching juga lorong PKK. Jadi memang agak beda begitu ya dari program pemerintah kota, tapi mungkin ada juga kesamaannya itu dari segi lorong. Lorong. Dan itu juga bisa jadi destinasi. Sama seperti lorong wisata. Jadi lorong yang banyak sebenarnya itu istilahnya kita keroyok lah, kita dengan lorong PKK, pemerintah kota dengan lorong wisatanya, dan sebenarnya sama. Alhamdulillah. Dan walaupun belum sempurna, tamu-tamu yang datang juga agak surprise juga. Begini ya, kok bisa ya masyarakatnya begini. Ya, padahal kita menganggap ini belum sempurna. tapi sudah ada yang bisa dilihat begitu. Udah dilakukan. Gitu. Tinggal memang tugas kita adalah semangat dari masyarakat kita sendiri dan pemerintah tentunya harus disempurnakan.
karena semakin tahun kan tentunya harus semakin lebih baik. Iya betul. Sudah ada program satu, tentunya harus lebih berkembang lagi Bu selanjutnya begitu. Siap Bu. Tapi di antara berbagai kesibukan nih Bu, tadi kan ada banyak organisasi yang Ibu Indira sebutkan, menjadi ketua tentunya sangat melelahkan juga Bu. Tapi punya tanggung jawab yang mesti juga dilaksanakan Bu. Bagaimana sih Bu Indira bagi waktu, atau mungkin ada tips-tips yang bisa dibagikan nih buat Tribuners? Ya, alhamdulillah bagi waktunya, lihat aja kalau sudah di-schedulekan semaksimalnya bisa kita penuhi, kita penuhi. Jadi saya juga tidak mau tunda-tunda. Kalau misalnya Bu ada begini, kalau bisa ini hari masukin aja, sisipkan semaksimalnya. Kalau saya sih dijalanin saja. Kecuali kalau sudah misalnya kalau berkegiatan sudah terlalu padat terus capek, besok aja lagi dischedulekan ulang. Oke. Dan saya mencoba menjalaninya dengan enjoy, dengan fun, harus ikhlas. Walaupun juga tidak bisa kita ini bahwa itu cukup melelahkan. Tetapi dukungan dari anak-anak, tentunya kita saling membantu dengan Bapak ya. Bapak dengan kegiatannya, saya juga dengan kegiatan saya. Tentu saya selalu, anak-anak harus tahu kegiatan saya seperti apa. So far jalan. Tapi Bu, di antara berbagai ini kegiatan sosial ya bisa dikatakan ya di luar rumah, tentunya bagaimana Bu bagi waktu juga dengan anak-anak dan keluarga nih Bu? Ya, saya sebenarnya adalah seorang ibu rumah tangga. Membagi waktu dengan anak-anak, sebenarnya tiap saya berkegiatan saya selalu ajak anak saya. Mau ikut nggak? Oke. Kalau dia sekolah tentu tidak ya. Jadi karena anak saya yang pertama udah selesai, yang kedua sekarang kuliah, yang ketiga masih SMA. Setiap saya kegiatan pasti saya tawarkan untuk ikut serta ya Bu. Ikut. Kalau yang pertama bisa dia ikut, kalau nggak bisa nggak bisa. Kalau dia sekolah ya dia sekolah. Karena waktunya juga banyak untuk di sekolah ya. Sekarang kan anak-anak sekolah jam 7 bisa pulangnya sore sampai malam di luar kan. Jadi saya juga berkegiatannya alhamdulillah padat juga dan bukan santai juga. Toh anak-anak juga kalau misalnya sudah lebih duluan di rumah, telepon, ibu di mana, kapan pulang, sama siapa. Iya. Posesif ya Bu? Iya, kapan pulang, jam berapa, ini tadi mau kemana ibu, sama siapa. Pokoknya pertanyaannya seperti begitu. Tapi saya sih santai aja, karena dia tahu saya di mana. Kalau dia cari saya, dia tahu kemana mesti mencari saya. Jadi alhamdulillah berjalan oke. Ya. Jadi kalau misalnya Bu muncul pertanyaannya Bu, bagaimana sih atau apa hal menyenangkan yang Ibu lakukan bersama anak-anak mungkin di waktu senggang? Kan tadi sudah dengan kesibukan yang padat nih ya Bu, biasa juga anak-anak ikut serta, ikut ke lapangan mungkin. Tapi hal-hal menyenangkan seperti apa nih Bu? Atau bisa dikatakan quality time-nya Ibu gimana nih Bu? Nah, kalau quality time, kalau misalnya mereka bukan libur ya, kalau misalnya hari Sabtu kan nggak sekolah. Kadang-kadang ayo kita keluar yuk. Kalau dia mau, saya tidak pernah memaksakan. Kalau dia mau ayo, dia tidak mau ayo. Sebab ibu mau kesini ya. Pokoknya kalau mau nyusul aja. Jadi sebenarnya kalau bagi saya tidak beban tuh. Karena paling juga kalau kita ke mall, kalau nggak makan ya misalnya ke Gramedia. Ya gitu, kayak gitu. Anak-anak saya sih santai-santai aja. Terus kalau liburan ada rezeki bisa pergi ya kita pergi. Jadi tidak memaksakan. Harus dinikmati dan disyukuri. Biasanya mungkin di weekend aja ya Bu, kalau di weekend itu kalau dia mau, ayo. Kadang-kadang kan tiga anak, itulah makanya sebisa mungkin kedekatan itu memang selalu harus ada. Karena kalau tidak, ada saatnya anak-anak udah nggak mau ikut. Jadi kita ajakin, misalnya Bapak bilang, ayo kita ke mana gitu. Kalau anak-anak bilang nggak mau, kita tidak bisa paksa. Dan dia punya mungkin acara sendiri, atau anak-anak saya juga sebenarnya anak rumahan. Jadi dia di rumah saja. Jadi saya selalu bilang kalau mau panggil teman, panggil aja di rumah. Gitu. Boleh ya Bu, ya, gitu, welcome. Kayak begitu. Siap, jadi
santai saja. Siap. Jadi memang keluarganya Ibu ini boleh dikatakan formal, tapi juga boleh santai begitu ya Bu? Oke. Iya, dan itu karena kita selalu sampaikan anak-anak juga punya hak, punya hak iya dia mau ikut atau dia tidak mau ikut. Tapi ada sekali waktu kita misalnya mewajibkan harus ikut, tidak boleh tidak gitu. Ya alhamdulillah kan tidak selalu juga dipaksain gitu. Tapi Bu berbicara tentang hak nih Bu, mumpung Ibu ada bahas sedikit tentang hak. Muncul juga pasti pertanyaan Bu bagi Tribuners, tapi mungkin Vio yang wakili kali ini. Menurut Ibu Indira, bagaimana sih cara perempuan untuk menyuarakan haknya dalam hal kesetaraan mungkin Bu? Itu seperti apa yang bisa Ibu sampaikan cara-caranya? Kalau kan kita kan tidak bisa teriak-teriak saja gitu. Nah sekarang kan ada wadahnya, misalnya di organisasi. Dengan dia berorganisasi, dia juga bisa mengeluarkan pendapatnya. Terus kita bisa sama-sama. Ini kita suarakan bukan sendiri-sendiri, menyuarakan bersama-sama. Bahwa sebenarnya di sini ada satu, misalnya ada masalah di sini, ada persoalannya kayak gini-gini, apa yang mesti kita lakukan. Terus kalau kita mau menyuarakannya seperti apa. Nah kalau tentu harus ada wadahnya. Ya dengan berorganisasi itu kalau menurut saya. Karena kita tidak bisa, hey, halo, aku nih ada masalah nih, dan sebagainya. Bisa serta-merta berkuar-kuar begitu ya Bu. Dan itu tentunya bisa teratasi dengan dia berorganisasi. Mungkin saja ada yang introvert, tapi ketika dia berorganisasi, bertemu dengan orang banyak, mungkin dia bisa jadi sedikit lebih terbuka lah. Dan ya sedikit-sedikit pasti akan ada keluar, ini begini loh, dan sebagainya. Dia bisa curhat dalam tanda kutip ya. Dan itu jadi masalah seperti begitu. Dan itu kalau kita sama-sama bisa kita cari jalan keluarnya. Kita menyuarakan itu nggak boleh begini, kita protes dan sebagainya. Kalau protesnya juga baik, itu juga bisa kita suarakan sebenarnya. Jadi dengan wadah yang tepat, insya Allah hal-hal yang juga kita pengen share, pengen kita sampaikan, itu bisa lebih mudah. Jadi mungkin kalau beberapa orang yang seperti yang Ibu katakan adalah tipe yang introvert, salah satu caranya adalah bergabung bersama, bersosialisasi. Bersosialisasi atau berorganisasi begitu ya Bu. Berorganisasi, ketemu dengan berbagai macam karakter, ketemu dengan orang-orang. Biasanya kita kan diam misalnya nih, tapi karena lama-lama bergaul, lama-lama dia match gitu loh. Kan saya sebenarnya dulu tidak pernah berorganisasi. Nanti diamanahkan jadi Bapak jadi wali kota, alhamdulillah saya otomatis jadi ketua. Awal-awalnya saya kurang, karena saya sebenarnya seperti saya bilang tadi, saya adalah ibu rumah tangga, orang rumahan juga, ketemu dengan orang, lama-lama saya bahagia. Bahagia dalam artian ketemu dengan semua ibu-ibu yang luar biasa, yang baik hati. Apa-apa kita kerjakan sama-sama, kita turun ke masyarakat sama-sama, itu membahagiakan. Ternyata sebahagia itu ya. Dan saya bersyukur Allah memberi saya kesempatan. Kalau tidak kan kita tidak tahu bahwa di masyarakat ada seperti begini. Ternyata ada pribadi-pribadi seperti begini. Dan saya selalu bilang sama teman-teman, saya kangen ibu-ibu mana ya? Kita jalan-jalan yuk, misalnya kayak begitu. Kita rencanakan ini yuk, gitu. Dan kita sama-sama, ya alhamdulillah, itu menyenangkan. Bagi saya ya, bagi saya menyenangkan. Jadi boleh dikatakan Bu, adalah suatu berkat juga ya bagi Ibu bisa sampai di titik ini, bisa merasakan hal-hal seperti ini. Sangat membahagiakan. Sampai kadang-kadang teman-teman saya kan tahu bahwa saya ini tidak pernah ikut kayak gitu-gitu. Biasanya kalau saya nggak usah deh, saya di rumah aja. Tapi setelah dapat tugas kan otomatis saya harus memenuhi semuanya kan, karena diamanahkan. Bikin rindu. Bu, dari berbagai yang sudah disebutkan oleh Bu Indira tadi, sudah dapat bahagianya, sudah dapat nyamannya mungkin ya bisa dikatakan Bu. Tantangan seperti apa sih yang dirasakan Bu untuk menjadi sosok perempuan di rumah, di masyarakat, di lingkungan organisasi? Itu sebenarnya kalau bagi Ibu Indira sendiri, tantangan yang paling dirasakan itu yang paling berat apa nih Bu?
Kalau saya alhamdulillah saya dari yang tidak suka sekali karena tentunya saya harus belajar. Saya harus belajar bagaimana kalau saya di masyarakat bisa berkomunikasi dengan teman-teman, orang yang berbeda. Alhamdulillah tantangannya selama ini enggak ada yang itu, pokoknya semua alhamdulillah bisa jalan baik-baik saja. Berarti sudah asal mau beradaptasi. Kuncinya beradaptasi. Ya. Belajar. Ya, saya belajar loh. Saya belajar, aduh gimana nih, mesti tiap hari keluar. Aduh gimana nih, mesti sekarang acara apa lagi? Bu, sebentar ya acara ini, sebentar ini. Aduh banyak banget nih kegiatannya. Tetapi saya harus jalanin. Ya saya harus nikmati. Gitu. Saya mau nggak mau gitu ya, Bu. Untuk apa juga saya misalnya mesti menggerutu. Toh itu mau tidak mau harus dijalani juga. Iya, jadi memang harus beradaptasi, sabar, ikhlas. Ini gabung-gabung deh di tengah. Tapi tentulah kadang-kadang ada juga rasa-rasa gimananya ya. Tapi alhamdulillah itu bisa terlewati dengan baik asal kita mau. Kalau kita mau mau menjalaninya dengan baik, insya Allah bisa. Berawal dari niat baik ya, Bu. Ya itu. Itu yang saya menurut pengalaman saya ya, yang sangat tidak berorganisasi. Kemudian dalam tugas dalam waktu dekat banyak jadi ketua ini walaupun ada kalanya saya menolak, jangan nanti tidak maksimal, jangan karena saya begini ibu harus begini. Aduh. Tapi memang yang paling mengetahui diri sendiri adalah ya diri sendiri ya Bu. Kadang kalau misalnya memang tidak mampu atau mungkin lagi juga, untuk apa juga di atas kertas, terus saya nggak bisa ngapa-ngapain. Nanti kalian komplain sama saya. Betul. Terus kalian tawarin, kan saya udah tolak. Tapi ibu kita bantu, ya oke. Saya ya itulah. Bersedia baru bersedia. Mau atau tidak, lebih bagus bilang tidak daripada dipaksakan. Dijalankan tapi tidak sesuai dengan hati begitu, Bu. Sesuai dan tidak capai seperti apa yang kita mau, dan pasti kita akan mengecewakan. Nah, saya sudah sampai di depan biasanya kalau kayak begitu. Jangan saya banyak sekali. Susah nanti bagi waktunya. Ya, tapi alhamdulillah semua bisa berjalan. So far so good. So far so good ya, Bu. Ini seperti sebuah closing statement ya, Bu. So far so good. Tapi mungkin Bu, sebagai akhiran dari program kita, tentunya Vio juga mau minta kesediaan Ibu untuk menyampaikan, mungkin ada pesan nih Bu yang mau Ibu Indira sampaikan buat para ibu-ibu atau kaum perempuan nih Bu, seperti apa di hari perayaan Hari Ibu ini. Silakan Bu. Ibu-ibu saya, ibu-ibu yang ada di Kota Makassar, ibu-ibu yang sehat, jadilah tentunya ibu yang cerdas, khusus untuk yang paling penting adalah untuk keluarga dulu. Nanti setelah keluarganya baik-baik saja, kita berhak juga punya kehidupan sosial, bisa juga berorganisasi, bisa juga belajar, bisa juga main-main, semuanya bisa kita lakukan. Tapi yang paling penting adalah keluarga kita dulu, karena itu inner kita. Betul. Suami, anak-anak, keluarga, baru ke tetangga dan ke masyarakat. Jadi selalu harus jadi perempuan yang bisa belajar, bisa beradaptasi, bisa sabar, dan yang paling penting adalah ikhlas. Siap. Mari kita beri aplaus yang meriah buat Ibu Indira. Jadi kuncinya adalah harus siap belajar, siap beradaptasi, harus ikhlas dan sabar. Siap, Bu. Sabar. Sabar, Bu. Tidak so far so good. Kalau sabar tidak so far so good gitu. Kalau tidak sabar. Kalau tidak sabar bahkan tidak so far so good. Iya, jadi memang kuncinya adalah sabar. Yes. Bu, terima kasih banyak Ibu Indira sudah menyempatkan waktu untuk langsung ke studio Tribun Timur berbagi kepada Tribuners, khususnya di tanggal yang sangat cantik ini ya Bu, 22 Desember 2022. Tapi bagi Ibu tidak ada duanya. Terima kasih banyak Bu, semoga sukses terus ke depannya, sehat-sehat juga, panjang umur Ki Bu. Amin. Terima kasih juga saya sampaikan buat Tribuners yang masih setia menyaksikan program kita pada hari ini. Dan untuk para ibu-ibu yang terbaik di alam semesta, tentunya semoga selalu mendapatkan dukungan, cinta, dan kasih sayang baik dari seluruh
pihak baik itu keluarga maupun masyarakat. Yes. Untuk itu saya Firna Jeretno mewakili narasumber kita pada hari ini yaitu Ibu Indira dan juga tim atau kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.